Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2404 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sekali lagi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ayat emas. Ayat yang merupakan salah satu ajaran utama Tuhan Yesus. Amin. Ayat ini mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama kita manusia dengan cara yang sama seperti yang kita ingin mereka melakukan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, kalau saudara mau orang berbuat baik kepada saudara, saudara harus berbuat baik juga kepada mereka. Amin. Supaya ada timbal balik. Saya percaya saudara, hukum tabur tuai yang Tuhan Yesus ajarkan itu berlaku buat apapun yang kita lakukan, itu pasti akan kembali kepada kita. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kebaikan yang saudara dan saya lakukan, itu akan menolong kita di satu saat nanti. Ketika kita ada dalam situasi yang kurang beruntung, kebaikan kita itu akan kita rasakan. Bagaimana cara Tuhan akan menolong kita, akan memberikan kita jalan keluar, akan mengirim orang untuk mengeluarkan kita dari keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak mau berhutang dengan kita. Di saat saudara menolong orang lain, saudara berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, saudara, saya tahu bahwa kehidupan itu kadangkala kita diberkati, kadangkala kita mengalami yang namanya padang gurun. Sekarang saudara memang mungkin pegang uang, tapi ada satu saat di mana kita tidak pegang uang sama sekali. Betul? Saudara, saya percaya ketika saudara berbuat baik, menolong orang, menabur kebaikan kepada orang yang saat ini mereka sedang ada dalam situasi yang buruk. Saudara, di saat saudara mengalami hal yang sama, di saat saudara susah, di saat saudara tidak punya apa-apa, saya percaya Tuhan akan kirim orang untuk menolong kita. Amin. Jadi kebaikan kita yang kita lakukan, saudara, itu akan menolong kita di hari esok nanti. Ketika kita ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan akan kirim orang untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti ingin mendapatkan semua yang baik-baik. Amin. Kalau saudara mau orang berbuat baik kepada saudara, saudara juga harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dikasihi, mau dicintai, ya saudara juga harus belajar untuk mengasihi sesama,
untuk mencintai mereka dengan kasih Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang itu juga akan memperlakukan hal yang sama buat kita. Makanya saudara, mari kita berlomba-lomba melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Karena apa saudara? Karena kalau kita sudah berbuat baik saudara, kita akan diperlakukan juga dengan baik. Walaupun memang ada orang yang kecewa karena waktu susah dia tolong, dia bantu, tapi ketika kita susah, mereka yang pernah kita bantu, kita tolong, mereka tidak mau peduli dengan kita. Saudara dengar ini baik-baik. Tetap berbuat baik. Amin. Walaupun mungkin memang mengecewakan. Orang yang kita bantu, orang yang kita tolong ketika mereka dalam kesusahan, tapi ketika kita mengalami hal-hal yang berat, kita butuh pertolongan tetapi orang-orang itu tidak menolong kita. Saudara dengar ini baik-baik. Jangan melihat rupa mereka, tapi lihatlah apa yang saudara kerjakan, saudara lakukan kepada mereka. Saudara lakukan untuk Tuhan. Saudara, memang bukan mereka yang tolong kita. Yang pasti Tuhan akan kirim orang untuk menolong saudara dan saya yang sedang ada dalam persoalan pergumulan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah mengkhianati kita. Satu saat nanti, saudara akan melihat apa yang saudara tabur. Benih-benih kebaikan itu akan saudara rasakan dan nikmati, alami sendiri semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena yang saudara tabur selama saudara hidup adalah benih-benih kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau orang berbuat baik kepada saudara, saudara harus terlebih dahulu berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau saudara mau diberkati, saudara harus memberkati. Amin. Kita semua kan pasti mau diberkati, betul? Tapi masalahnya kita seringkali tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus jadi berkat dulu. Amin. Saudara mau diberkati, saudara harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita jadi berkat bagi orang lain, saudara akan melihat berkat Tuhan yang tidak akan pernah habis-habisnya mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara akan terheran-heran, saudara akan terkaget-kaget melihat cara Tuhan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadi jawaban bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan kita, di sekitar kita. Mari kita jadi jawaban buat mereka. Mereka yang saat ini sedang ada dalam pergumulan. Saudara, mari kita jadi jawaban buat mereka. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang jadi berkat, dia akan terus diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dihormati, mari belajar dari sekarang. Belajar menghormati orang. Ada orang lain ingin sekali dihormati, tetapi dia tidak mau menghormati orang lain. Ini menjadi masalah. Saudara, kalau saudara mau dihormati, saudara mau orang memperlakukan saudara baik, mari dari sekarang belajar menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan karena dia nggak sekolah, karena mereka mungkin lebih susah hidup mereka daripada kita. Mungkin kita lebih baik daripada mereka, lalu kita semena-mena. Jangan. Mari kita belajar menghargai, menghormati orang lain yang ada di sekitar kita tanpa pandang bulu. Amin. Saudara, kalau mau dihormati, saudara harus belajar terlebih dahulu menghormati orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang kedua,
Kalau saudara mau diberkati, saudara mau dihormati, saudara mau dihargai, saudara harus melakukan itu terlebih dahulu kepada orang lain. Amin. Saudara harus jadi berkat buat mereka. Saudara harus menghormati, menghargai orang-orang yang di sekitar saudara supaya apa? Mereka melakukan hal yang sama buat kita. Amin. Ada banyak orang kurang ajar sama orang lain tetapi dia berharap orang lain menghormati dia. Saudara, kalau saudara berharap orang lain menghormati, menghargai saudara, tapi saudara tidak melakukan hal yang sama kepada mereka, saudara mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Kalau saudara menginginkan orang lain melakukan hal-hal yang baik kepada saudara, saudara terlebih dahulu sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal yang sama kepada mereka. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara ingin orang lain mengerti saudara, saudara juga harus mengerti dengan situasi, keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya maunya kita dimengerti, kita sendiri tidak mau mengerti dengan perasaan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau supaya orang itu care, peduli dengan saudara, saudara harus terlebih dahulu belajar mengerti perasaan orang. Ada banyak orang nggak ngerti dengan perasaan orang yang ada di sekitarnya. Masa bodoh, saudara. Tetapi berharap mereka itu mau mengerti perasaan saudara. Ini kan jelas tidak bisa diterima. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin orang lain mengerti saudara, saudara terlebih dahulu harus mengerti dengan perasaan orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ayat firman Tuhan ini menegur, menasihati, dan saya percaya memberkati kita semua. Amin. Saya baca sekali lagi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kalau saudara mau orang perlakukan saudara baik, saudara harus melakukan hal-hal yang baik juga kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Walaupun kenyataannya seringkali kita kecewa dengan orang-orang yang jelas-jelas kita bantu, kita tolong, tapi di saat kita mengalami kesusahan, mereka tidak menolong kita. Dalam ukuran manusia seringkali kita kecewa, tapi saya mau bilang sama saudara, tetap berbuat baik. Amin. Karena kebaikan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya buat kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebaikan kita satu hari nanti akan menolong kita. Jadi tetap berbuat baik. Yang kedua, kalau saudara mau orang lain menghormati saudara, memberkati saudara, ya saudara sendiri. Mulai dari sekarang, belajar untuk menghormati orang lain. Belajar, kalau saudara mau diberkati, belajar untuk jadi berkat mulai dari sekarang. Amin. Yang ketiga, kita belajar, kalau saudara mau orang lain mengerti dengan keadaan saudara, saudara juga harus belajar mengerti dengan keadaan orang lain, dengan perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya ingin saudara sendiri yang mau dimengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar juga mengerti perasaan orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan hal-hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mau orang perlakukan kepada kita dengan hal-hal yang positif, mari kita juga lakukan hal-hal yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak mau dipukul, jangan pukul orang, saudara. Kalau kita tidak mau dibenci, jangan membenci orang. Kalau saudara mau saudara diampuni, saudara harus belajar untuk mengampuni. Amin. Kalau saudara mau supaya orang melakukan hal-hal yang baik, mari kita juga melakukan hal-hal yang baik di sekitar kita. Amin. Haleluya.
Saudara, perlakukanlah orang-orang yang ada di sekitar saudara dengan kasih, dengan hormat, dengan hal-hal yang baik, maka itu semua akan kembali kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka. Dan hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus hari ini bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan pada hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu lebih lagi, jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan yang Tuhan percayakan, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat dari Tuhan Yesus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.